Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat belajar dan ingat selalu untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa pakai hand sanitizer. Anak-anak, untuk pertemuan pertama pembelajaran seni budaya hari ini, kita akan membahas mengenai ragam hias pada bahan buatan dan alam. Di dalam bab ini, kita akan membahas mengenai apa sih ragam hias Nusantara, penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Ragam hias Nusantara. Ragam hias dalam seni rupa dapat berfungsi sebagai mengisi kekosongan suatu bidang dan juga berfungsi sebagai simbolis. Ragam hias berhubungan dengan pola hias dan motif hias. Pola hias merupakan unsur dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam merancang suatu hiasan. Sedangkan motif hias merupakan pokok pikiran dan bentuk dasar dalam perwujudan ragam hias yang meliputi segala bentuk alam ciptaan Tuhan seperti manusia, binatang, tumbuhan, gunung, air, dan awan. Di bawah ini ada contoh mengenai pola hias. Ini ada 3 contoh pola hias, masing-masing dengan pola yang berbeda-beda. Yang pertama mengenai contoh pola hias. Sedangkan yang kedua adalah contoh motif hias. Ini juga ada beberapa contoh motif hias yang belum diwarnai, belum ada perwarnaan sehingga masih berwarna hitam putih sebagai dasarnya. Hampir semua daerah di Indonesia masing-masing memiliki ragam hias khusus dan ragam hias tersebut berkembang dan diterapkan tidak hanya pada bangunan rumah. Penerapan ragam hias pada bahan buatan tekstil. Penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris banyak dijumpai di Indonesia. Tekstil terutama. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk membuat busana dan berbagai bentuk produk kerajinan lainnya. Kemudian kita lanjutkan mengenai klasifikasi tekstil. Klasifikasi tekstil dibedakan menjadi 3. Yang pertama, dibuat dari benang, yaitu dengan metode anyaman, metode jeratan, metode jalinan, dan metode lapangan. Yang kedua, dibuat tidak menggunakan benang, artinya tidak menggunakan serat tekstil. Ada beberapa metode, yaitu ada metode pengempaan, metode pengepresan, metode penyemprotan, metode proses laminating. Yang ketiga, dibuat tanpa menggunakan benang, serat, atau filamen, seperti kain tapa, kertas, lembaran plastik, dan film. Selanjutnya mengenai klasifikasi desain tekstil. Ada 3 desain tekstil. Yang pertama, desain struktur. Desain konstruksi tekstil itu sendiri baik berwujud tekstil polos maupun dalam bentuk tekstil bercorak. Yang kedua, desain permukaan. Desain untuk memperkaya corak permukaan kain. Yang ketiga, desain aplikasi produk tekstil. Salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Memilih bahan tekstil. Untuk membuat karya seni berupa terapan yang menggunakan bahan tekstil, kita harus pandai memilih
jenis bahan tekstil yang digunakan. Pertama, mengenai sifat atau karakteristiknya. Contohnya bahan katun. Suatu bahan selalu berubah-ubah atau tidak tetap. Sifat bahan katun, bahannya itu kaku, teksturnya kusam, bahan terasa kuat. Karakteristik bahan katun berasal dari biji polong kapas. Bahannya kuat, menarik bahan panas, tetapi juga kusut dan mudah lapuk. Seperti ini contoh kain katun. Ya, jadi ada kain katun itu yang polos dan ada kain katun yang bermotif. Tekstur dari bahan katun itu gemerisik dan kaku. Macam-macam bahan dari katun itu contohnya seperti denim, poplin, corduroy, jeans, dan organdi. Yang kedua adalah bahan linen. Secara fisik terasa kuat, lembut, cemerlang, terkesan ada benang kotornya. Karakter berasal dari bahan tanaman flax. Sifatnya itu kuat, menyerap, menarik panas badan, tetapi juga kusut dan lusuh. Bahannya bobot tenunan bervariasi dari yang ringan sampai yang berat. Untuk bahan linen ini biasanya digunakan untuk busana musim semi dan musim panas. Juga ada sabut tangan, taplak, atau spray. Ini ada contoh gambar untuk kain linen. Yang ketiga, bahan wool. Bahan wool sifatnya hangat, teksturnya kusam, memiliki ketebalan dan berbentuk besar. Karakter bahannya adalah bahan bulu domba. Sifat bahannya sangat menyerap, kemudian ringan, awet, nyaman dipakai, jatuhnya bagus, tekstur bahan sedang sampai lembut, dapat terasa seperti berduri. Bahan wool ini biasanya digunakan untuk sweater, gaun setelan, mantel, atau pakaian rajut. Contoh kain wool. Kemudian yang keempat adalah bahan sutra. Untuk bahan sutra itu bersifat halus dan anggun, drape atau sampiran, jatuhnya bagus, bertekstur mewah. Karakteristik bahan terbuat dari kepompong ulat sutra. Sifat bahannya kuat, menyerap, menahan panas badan, menolak kekusutan. Jatuhnya bahan lembut dan mengkilap. Kegunaan bahan biasanya digunakan untuk gaun, setelan jas, blus, bahan pelapis. Di sini ada contoh kain sutra, ada yang bermotif dan ada yang polos. Selanjutnya mengenai jenis dan bahan pewarna tekstil. Zat warna alam natural dyes adalah zat warna yang diperoleh dari alam, terutama tumbuh-tumbuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan pewarna ini dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit, dan kulit kayu itu sendiri. Ada beberapa contoh pewarna bahan tekstil dari alam. Yang pertama ada soga. Soga biasanya bahan pewarna alami dari pohon soga. Biasanya akan menghasilkan warna merah. Kayu kuning, Kudranis javanensis, ini akan menghasilkan warna kuning. Kemudian ada alpukat.
Alpukat menghasilkan warna hijau dan coklat. Kemudian ada jati dan secang. Jati dan secang menghasilkan warna merah. Kemudian ada mengkudu dan pace. Mengkudu dan pace ini akan menghasilkan warna coklat. Yang terakhir adalah kesumba. Kesumba menghasilkan warna oranye. Anak-anak, kiranya untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya yang akan datang. Untuk anak-anak punya kegiatan di rumah, coba anak-anak silahkan kalian mencari potongan kain, yaitu bisa kain katun atau kain linen dengan ukuran 10x10, kemudian silakan tempel pada kertas. Itu sebagai tugas, disimpan dulu di rumah. Cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan ingat selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.